materi untuk farmasi fisika, kemarin sudah dijelaskan mengenai larutan, sekarang masuk ke koloid. Apa itu koloid? Koloid itu adalah sistem yang terdiri dari fase terdispersi dengan ukuran tertentu dengan medium pendispersinya. Nah, zat yang didispersikan itu disebut fase terdispersi. Jadi zat yang akan dilarutkan itu disebut fase terdispersi, sedangkan mediumnya atau pelarutnya itu disebut medium pendispersi. Nah, koloid ini juga dinamakan seperti dispersi koloid atau suspensi koloid, yang artinya adalah campuran pertengahan antara larutan sejati dan suspensi. Contohnya adalah susu segar yang terdiri dari butiran lemak dan tersebar atau terdispersi pada fase yang berair dan mengandung kasein, yaitu suatu protein, dan beberapa bahan-bahan lainnya. Nah, ini beberapa contoh jenis koloid dari medium pendispersinya dengan fase terdispersinya. Lalu sebutan koloidnya apa dan contohnya apa. Misalkan medium pendispersinya adalah padat, lalu fase terdispersinya sama-sama padat, maka akan terjadi sol padat. Contohnya adalah panduan logam. Lalu bila medium pendispersinya itu adalah padatan, lalu fase terdispersinya cairan, maka menjadi emulsi yang bersifat padat seperti mentega dan keju. Lalu misalkan medium pendispersinya padatan dan fase terdispersinya gas, maka dia menjadi busa tapi padat seperti batu apung. Lalu misalkan medium pendispersinya cairan dan fase terdispersinya padatan, maka jadi sol atau gel, sol gel. Ini nggak ada koma ya, sol gel seperti cat dan tinta. Lalu misalkan cairan dan cairan, ini menjadi emulsi, contohnya susu dan santan. Lalu misalkan cairan dan gas dalam cairan, maka menjadi buih deterjen. Lalu misalkan padatan dalam gas, maka menjadi debu atau asap, aerosol padat. Lalu misalkan cairan dalam gas menjadi awan atau kabut. Kalau dalam bidang farmasi, yang banyak itu adalah cairan dalam cairan. Dia menjadi sebuah emulsi. Nah, emulsi itu apa? Emulsi adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam zat padat atau cair. Tapi banyaknya dalam zat cair ya, ini ya emulsi, kalau contoh yang tadi. Emulsi itu digolongkan bisa menjadi dispersi partikel minyak dalam air dan sebaliknya air dalam minyak dan distabilkan oleh bahan pengemulsi. Ini nanti kita jelaskan lagi di materi selanjutnya mungkin bahan pengemulsi itu apa. Jadi bahan pengemulsi itu secara umumnya adalah sebuah zat yang digunakan untuk memudahkan pembuatan emulsi. Jadi dia akan menstabilkan emulsi tersebut. Nah, biasanya misalkan sabun di sini. Jadi dia kayak memudahkan supaya itu tuh bisa bersatu seperti itu. Lalu aerosol. Aerosol adalah butiran zat cair atau zat padat yang sangat ringan sehingga dapat mengambang di udara atau gas lain. Jadi itu pengertian aerosol. Contohnya adalah kabut, asap, awan, atau semprotan pembasmi serangga seperti ini. Lalu gel itu dia suatu fase padat yang dapat diubah menjadi cair dengan cara pemanasan. Jadi dia reversible ya. Jadi bisa menjadi cair lagi dan padat lagi. Contohnya kayak gelatin, agar-agar, atau selai. Lalu buih atau busa itu apa? Buih adalah suatu sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam zat cair yang cukup stabil. Nah, buih atau busa dapat dihasilkan oleh kocokan atau dengan bantuan zat kimia. Nah, ini beberapa sifat-sifat koloid. Jadi koloid itu berbeda dengan larutan dan suspensi. Jadi dia punya beberapa sifat fisika, antara lainnya efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Kita bahas satu persatu sifat-sifat dari koloid ini. Yang pertama, efek Tyndall.
Jadi efek timbal itu adalah gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Nah, efek timbal digunakan untuk membedakan larutan cahaya sejati dengan koloid. Jadi ini kayak pembiasan gitu aja ya. Mungkin lebih gampangnya baca di contoh sehari-hari. Jadi efek timbal itu misalkan kayak sorot cahaya lampu mobil pada daerah berkabut gitu. Terus berkas cahaya yang terlihat jelas di sela-sela pohon yang berkabut. Lalu cahaya proyektor di gedung bioskop yang berasap, seperti itu. Nah, yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerakan dari partikel koloid tapi bergerak acak secara siksak secara terus-menerus. Nah, gerak Brown inilah yang penting dalam koloid karena dia yang menyebabkan koloid itu bisa stabil karena adanya gerakan acak itu, sehingga medium pendispersinya itu terhindar dari pengendapan. Jadi tidak mudah terjadi pengendapan karena selalu ada gerak Brown yang secara terus-menerus dan dapat mengimbangi gaya gravitasi, seperti itu. Nah, lalu untuk absorpsi elektroforesis koagulasi itu merupakan dari ada efek muatan listrik pada partikel koloid. Nah, jadi partikel koloid itu biasanya dia bersifat menyerap ion-ion di permukaannya, sehingga koloid itu pada partikelnya cenderung bermuatan listrik sehingga ada sifat-sifat ini, tiga ini, absorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Nah, yang pertama adalah absorpsi. Jadi, partikel koloid itu mempunyai kemampuan menyerap ion pada permukaannya, sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Peristiwa penyerapan pada permukaan disebut adsorpsi, pakai D ya. Misalkan Sol AS2S3 mengabsorpsi ion S2. Nah, ini kan dia ada di permukaannya aja kan. Nah, kalau contoh gampangnya itu misalkan dalam sehari-hari seperti cat yang teradsorpsi di tembok. Jadi itu di permukaan saja, seperti itu. Bedanya adsorpsi sama absorpsi pakai B, kalau absorpsi itu penyerapan, sedangkan adsorpsi itu hanya kemampuan dia menempel pada permukaan yang dikarenakan adanya penyerapan ion-ion listrik tadi. Lalu elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu proses berpindahnya partikel Sol karena pengaruh medan listrik. Pada elektroforesis terjadi partikel-partikel koloid bermuatan sehingga jika dalam sistem koloid dimasukkan dua elektrode dan dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka partikel koloid yang bermuatan positif bergerak ke katode negatif dan partikel koloid negatif bergerak ke anode positif. Sudah cukup jelas ya. Jadi intinya partikelnya itu ada yang bermuatan positif maupun negatif. Nah, ini dia contoh alatnya. Lalu yang ketiga ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses yang dapat menyebabkan partikel halus itu bergabung untuk menghasilkan partikel yang dapat mengendap. Biasanya digunakan koagulan, yakni bahan yang menyebabkan penggumpalan. Nah, jadi koagulasi itu intinya adalah dia dalam suatu koloid itu bisa terjadi penggumpalan. Jadi koagulasi ini penggumpalan. Kenapa terjadi penggumpalan? Karena adanya pelepasnya muatan listrik dari partikel-partikel koloid, sehingga partikel tersebut mudah bergabung. Nah, jadi ada pelepasan muatan dari sebuah partikel, sehingga partikel-partikel tersebut menempel dia. Lalu yang ketiga ada dialisis. Dialisis adalah proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah. Itu yang penting ya, mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan selaput membran semi-permeabel dan tidak dapat ditembus oleh makromolekul itu, tapi dapat ditembus oleh molekul air atau ion-ion. Jadi dia kayak perbedaan berat molekul. Nah, makromolekul tersebut dapat berupa partikel koloid. Contohnya pada dialisis darah ya, oleh ginjal. Lalu yang keempat ada koloid pelindung. Apa itu koloid pelindung? Koloid pelindung adalah koloid yang berfungsi untuk menstabilkan koloid lain,
Cara kerja koloid pelindung adalah dengan menyelubungi partikel-partikel koloid lain sehingga mencegah bergabungnya partikel ini. Contohnya sabun sebagai koloid pelindung air dan minyak, lalu kasein sebagai koloid pelindung pada susu, dan 3 koloid pelindung juga digunakan untuk pembuatan bahan seperti cat, tinta, krim rambut, seperti itu. Lalu selanjutnya, ada yang koloid liofil dan liofоб. Apa itu liofil dan liofób? Kalau koloid liofil itu dia koloidnya itu fase terdispersinya itu menyukai medium pendispersinya, sehingga dia punya gaya tarik-menarik antar zatnya itu sangat kuat. Nah, itu yang namanya koloid liofil. Jadi dia zat terlarutnya itu sangat menyukai medium pendispersinya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya yang sangat kuat. Nah, ini bisa sampai dia berbentuknya kental, bahkan kadang-kadang setengah padat. Nah, ada yang istilahnya koloid hidrofil. Koloid hidrofil itu adalah koloid dengan air sebagai medium penyebarnya atau pendispersinya. Sedangkan zat yang tersebar cenderung menarik molekul air tersebut sehingga dia kental atau setengah padat. Kita sebut sol hidrofil. Contohnya kayak agar-agar ini. Lalu yang liofób itu apa? Liofób itu yang sebaliknya ya. Jadi dia tidak menyukai medium pendispersinya, sehingga gaya tarik-menariknya itu sangat lemah. Nah, itu kalau hal itu disebut tadi kan namanya adalah koloid hidrofil. Kalau di sini namanya koloid hidrofob, yaitu koloid yang medium pendispersinya berupa air, tapi zat-zatnya cenderung menolak molekul air tersebut, sehingga dia encer. Contohnya susu, mayones. Nah, ini ya perbedaan sifat-sifat sol hidrofil dan sol hidrofob. Kalau hidrofil dia mengabsorpsi mediumnya, jadi kayak menyerap air yang tadi contohnya itu. Kalau hidrofob dia tidak mengabsorpsi. Terus dapat dibuat dengan konsentrasi besar, terus hanya stabil pada konsentrasi rendah, lalu tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Ini mudah digumpalkan, ini lebih kental, ini tidak lebih kental, efek tindalnya lemah, dan ini efek tindalnya udah jelas ya. Terus dia reversible, yang ini irreversible. Terus ini tidak menunjukkan gerak Brown, kalau ini gerak Brown acaknya sangat jelas. Dapat dibuat gel. Ini mungkin bisa dibuat gel, tapi hanya sebagian ya, kayak mayones itu, tapi nggak utuh gitu loh dia. Lalu umumnya dibuat dengan